Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Aprilia Lestari, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Menurut Card and Hovland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk memutuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Pengertian yang selanjutnya, secara terminologi, komunikasi adalah communication is the whole process used to reach other minds. Seluruh proses yang dipergunakan untuk mencapai pikiran-pikiran orang lain. Longman memberikan definisi kata communicate sebagai upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, tokoh peneliti psikologi komunikasi. Dilihat dari sejarah perkembangannya, komunikasi memang dibesarkan oleh para peneliti psikologi. 3 di antara 4 orang bapak ilmu komunikasi yang disebut Wilbur Scrum adalah sarjana-sarjana psikologi seperti Kurt Lewin yang merupakan ahli psikologi dinamika kelompok yang memperoleh gelar doktornya dalam asuhan Kafka, Kohler, dan Wertheimer. Tokoh-tokoh psikologi Gestalt, Paul Lazarsfeld, pendiri ilmu komunikasi, adalah psikolog yang banyak mempengaruhi, yaitu Sigmund Freud, bapak psikoanalisis. Yang selanjutnya, pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah the process by which an individual, the communicator, transmit stimuli, usual verbal, to modify the behavior of other individual, the audience, sebagai usaha menimbulkan respon melalui lambang verbal ketika lambang-lambang verbal tersebut bertindak sebagai stimuli. Proses transaksional yang meliputi pemisahan dan pemilahan bersama lambang secara kognitif begitu rupa sehingga membuat orang lain untuk mengeluarkan dari pengalamannya sendiri atau respon yang sama dengan yang dimaksud oleh sumber. Selanjutnya, paradigma yang dikemukakan oleh Harold Laswell dalam karyanya The Structure of Function of Communication in Society mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut. Who say what, in which channel, to whom, with what effect? Paradigma Laswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni komunikator, pesan, media, komunikan, efek. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Selanjutnya, komponen komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Oleh karena itu, komunikator biasa disebut pengirim, sumber, source, and encoder. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator memegang peranan yang sangat penting dalam mengendalikan jalannya komunikasi. Berikut adalah syarat komunikator. Yang pertama, harus bersemangat. Yang kedua, harus bersifat kritis. Yang ketiga, harus memiliki kepercayaan diri. Yang keempat, harus memiliki sikap dan tindakan terpuji. Yang kelima, harus memelihara proses komunikasi yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, harus menyadari kebiasaan-kebiasaan yang berlebihan. Komponen yang kedua yaitu pesan. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima.
Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan, sedangkan bahasa verbal kita adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan pengguna lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jadi, definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Komponen komunikasi yang selanjutnya adalah komunikan atau penerima pesan, yaitu pihak penerima pesan dari komunikator dalam sebuah proses komunikasi. Komponen yang terakhir adalah efek, yaitu perubahan hasil atau konsekuensi langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan atau fenomena. Selanjutnya, proses komunikasi. Ada beberapa proses. Yang pertama, proses secara primer atau komunikasi primer, yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media, dan lambang tersebut bisa berupa bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, proses secara sekunder. Komunikasi sekunder yaitu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan bantuan media. Setelah komunikan menyampaikan pesan melalui lambang-lambang dan sebagainya, lalu untuk melancarkan komunikasinya, komunikan menggunakan media yang dipilihkan seperti surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, film, dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi personal atau personal communication, merupakan komunikasi intrapersonal, komunikasi yang berlangsung di dalam diri kita, meliputi kegiatan berbicara kepada diri kita sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberikan makna intelektual dan emosional kepada lingkungan kita. Selanjutnya, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok kecil atau small group communication, yaitu komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Para anggotanya saling berinteraksi satu sama lain dan lebih intens. Selanjutnya, komunikasi kelompok besar atau large group communication. Selanjutnya, bentuk komunikasi. Komunikasi massa dan komunikasi media. Yang pertama, komunikasi massa yaitu pers, radio, televisi, dan film. Selanjutnya, komunikasi media. Ada surat, telepon, pamflet, poster, dan spanduk. Selanjutnya, sifat komunikasi. Yang pertama, tatap muka atau face to face. Penjelasannya seperti yang terlihat dalam gambar. Sifat yang kedua adalah bermedia. Sifat yang ketiga adalah nonverbal, isyarat, dan bergambar. Selanjutnya, metode komunikasi. Yang pertama adalah jurnalistik, cetak, dan elektronik. Yang kedua adalah hubungan masyarakat atau public relation. Yang ketiga adalah periklanan atau advertising. Yang keempat adalah pameran. Yang kelima, publistik.
Yang keenam, propaganda. Yang ketujuh, perang urat syaraf. Dan yang terakhir, penerangan. Selanjutnya, teknik komunikasi. Komunikasi informatif atau pesan yang disampaikan kepada seorang atau sejumlah orang sehingga mereka dapat mengetahuinya. Yang kedua, komunikasi persuasif. Komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan. Komunikasi persuasif lebih menekankan pada sisi psikologi komunikan dengan cara yang halus, luwes, membujuk, dan mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang pada diri komunikan. Yang ketiga, komunikasi instruksif atau koersif. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk perintah, ancaman, sanksi yang bersifat paksaan. Yang terakhir, hubungan manusiawi. Komunikasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang pertama adalah perubahan sikap. Yang kedua, perubahan pendapat, perubahan perilaku, serta perubahan sosial. Dan dalam suatu kegiatan komunikasi, pemberian pesan atau informasi kepada masyarakat juga bertujuan agar masyarakat mau mendukung dan ikut serta dalam tujuan yang diinginkan oleh informasi tersebut. Terakhir, fungsi komunikasi adalah menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.